Masih bersama saya Budiman Tanurjo di Satu Meja The Forum. Kembali ke Bung Burhanuddin Muhtadi. Jadi spekulasi koalisi udah ramai meskipun masih agak jauh. Tapi bacaan Bung Burhan nanti akan seperti 2019 akan ada 2 calon atau 3 calon atau 4 calon Bung Burhan yang muncul. Kalau melihat dari persyaratan pencalonan presiden dan wakil presiden, kemungkinan secara matematis munculnya 4 calon masih mungkin. Karena kan syaratnya 20% kursi di DPR atau 25% popular vote. Ya. Nah kalau kita lihat kemungkinannya kan tidak sematematis itu. Kemungkinan 3 paslon. 3 paslon. Nah, 3 paslon ini dengan asumsi PDI Perjuangan tidak maju sendiri. Meskipun secara persyaratan PDI Perjuangan cukup maju tanpa harus berkoalisi dengan partai lain. Tetapi ada 2 semacam grammar atau persyaratan yang biasanya dipenuhi oleh partai-partai dalam proses pencalonan. Yang pertama adalah dari sisi teknis nominasi, bagaimanapun tidak semua partai punya kemewahan seperti PDI Perjuangan untuk bisa mencalonkan pasangannya tanpa koalisi. Dan sejarah menunjukkan sejak 2004 belum pernah ada partai yang maju tanpa koalisi dengan partai lain dalam Pilpres. Terlalu pede ya? Nah, itu syarat yang pertama. Jadi dengan asumsi ada koalisi, maka kemungkinan paslon apa yang disebut dengan kawin paksa politik besar terjadi. Karena bagaimanapun proses pencalonan tidak ditentukan oleh kimiawi calon presiden dan wakil presidennya, tapi lebih untuk memenuhi syarat pencalonan. Nah itu satu. Yang kedua adalah elektabilitas. Ini juga satu grammar baru, terutama dalam pemilihan secara langsung. Ini pula yang menjelaskan misalnya Golkar ya pada masa 2014, meskipun punya kursi besar dan dipimpin oleh Pak Ical yang relatif populer, tetapi karena elektabilitasnya tidak cukup dianggap kompetitif, akhirnya juga tidak bisa maju Pak Ical ya. Jadi poin saya elektabilitas ini sesuai dengan rumus lama. Partai dimanapun tuh ingin ikut rombongan pemenang. Jadi kalau pada akhirnya elektabilitas dari suatu calon, meskipun kromosomnya bukan dari partai seperti istilahnya Bang Effendi tadi, itu punya daya tawar. Karena bagaimanapun partai politik ingin ikut bandwagon effect. Nah, pada titik itu akan sangat ditentukan oleh 2 hal. Meskipun kalau kita lihat bacaan per hari ini, tentu privilege ditemukan atau ditentukan oleh mereka ketua umum yang punya semacam suara besar. Persis. Jadi sekarang sampai kurang lebih sekitar 6 bulan sebelum pendaftaran, ketua umum itu yang lebih menentukan karena mereka yang punya partai, terutama partai-partai besar, ya. Karena mereka pula yang berjerih payah, berkeringat untuk membesarkan partai. Jadi kalau ibarat prioritas, skala prioritas ada di mereka ketua umum plus mereka-mereka yang dianggap dekat dengan ketua umum. Baru kemudian 6 bulan sebelum pendaftaran, realitas politik yang akhirnya berbicara. Apakah mau mengikuti elektabilitas dari calon yang dianggap kompetitif atau mengikuti suara elit yang belum tentu kekuatan elitnya itu paralel dengan elektabilitas di tingkat bawah. Tapi kalau bacaan Bung Burhan dari nama-nama yang sudah terpantau radar akan berpeluang juga muncul nama-nama yang belum ada di radar ya kira-kira ya? Masih mungkin itu Mas. Kalau kita lihat munculnya nama-nama baru itu harus dilihat dari satu adalah tingkat dikenal. Jadi kalau tingkat kedikenalan suatu calon sudah mentok 100%, maka tidak ada ruang lagi bagi si calon untuk menaikkan elektabilitas melalui peningkatan popularitas. Jadi misalnya nih ya, kalau suatu calon itu popularitasnya sudah 100%, elektabilitasnya baru 15%, itu tidak ada ruang lagi untuk bermanuver menaikkan elektabilitas melalui peningkatan popularitas. Padahal peningkatan popularitas itu paling gampang rumusnya. Pasang baliho, pasang spanduk, selesai. Nah beberapa nama itu popularitasnya masih rendah. Satu misalnya Ganjar Pranowo. Ganjar Pranowo itu baru dikenal 55% secara nasional. Artinya dia masih ada ruang untuk menaikkan elektabilitas. Yang kedua Erlangga Hartarto. Dia itu nasional baru dikenal 25%. Jadi ada 75% orang Indonesia yang nggak kenal namanya Erlangga Hartarto. Termasuk warga Golkar sendiri.
Oh. Nah, dua nama ini tingkat kekenalannya masih bisa dikerek dan mungkin saja punya efek terhadap elektabilitas kedua nama. Tapi nama-nama seperti Pak Prabowo Subianto, Anies Baswedan, AHY, Sandiaga Uno itu udah tinggi itu. Pak Firly Bahuri belum ya, Bung Burhan ya? Ketua KPK. Mas Budiman sekalian aja novel Baswedan gitu, Mas. Kan populer namanya. Enggak, Mas. Dalam ilmu voting behavior itu ada yang namanya famous infamous. Ada orang yang populer tapi notorious. Notorious. Oke. Jadi kalau populer tapi notorious itu efek elektoralnya buruk juga. Oke, baik. Saya ke Bung Effendi. Bung Effendi, ini kan udah ramai mungkin akan tadi too early ya untuk masuk ke kontestasi politik. Ini nasib pemerintahan Pak Jokowi dalam 3 tahun ke depan gimana kalau semua menteri-menterinya atau ketum parpol yang merangkap menteri kemudian udah bermanuver untuk kontestasi politik 2024? Iya, saya lihat ada fenomena jelang lemdak gitu ya. Jadi, nah maka saya juga melihat ada sisi lain gitu, sisi yang kita lihat. Saya pernah menyampaikan juga ini, ada memang salut lah lihat Pak Jokowi ini ya di satu sisi ya, bahwa bagaimana polarisasi politik yang begitu keras sebenarnya, kemudian masalah pandemik, masalah ekonomi, masalah-masalah yang fundamental lainnya. Tetapi bisa dia jaga stabilitas politik nasionalnya gitu. Jadi itu yang saya lihat ketokohannya memang mungkin ada talenta juga ya. Ada talenta yang di luar ya talenta itu yang maka ya cukup realistis kalau juga dipikirkan untuk 3 periode beliaunya gitu. Karena makin matang ya sebagai politisi dan sebagai itu ya. Karena coba lihat bayangan polarisasi itu luar biasa. Tapi bisa ya alhamdulillah bisa ditarik masuk ke dalam ya semuanya ya. Iya, stabil aja begitu. Beliau sederhana aja dengan gayanya yang ya masih seperti Ong Deso gitu kan. Jadi ya menurut saya ini talenta ya. Talenta ya. Jadi harus diperjuangkan ke 3 periode ya. Iya bisa. Realistis untuk 3 periode. Oke, Bung Maman gimana tuh PDI Perjuangan pribadinya Bung Effendi Simbolon? Ini situasi pemerintahan Pak Jokowi gimana kalau menteri-menterinya sibuk nanti untuk kontestasi 2024? Kenapa, Mas? Kenapa? Gimana situasi pemerintahan Pak Jokowi ketika menteri-menterinya kemudian berkontestasi 2024 efektif? Bagaimana menjaga pemerintahan tetap bisa berlangsung? Saya pikir nggak ada hambatan yang terlalu terganggu masih dari segi operasional ya. Karena toh juga sampai hari ini rata-rata namanya menteri dia pasti akan berhimpitan beririsan dengan aktivitas sosial di luar kementeriannya. Terus juga apalagi jadi saya pikir nggak ada masalah. Dulu juga waktu itu Pak SBY beliau Menko Polhukam gitu ya. Toh juga ya menjelang terakhir ya kan beliau ambil cara supaya untuk naikin ini mundur gitu ya. Tapi toh juga nggak ada masalah, saya pikir lancar-lancar aja. Jadi nggak ada masalah apapun ya. Jadi menteri nanti merangkap sebagai calon presiden gitu? Ya selama, gimana menteri merangkap sebagai calon? Saya pikir nanti selama aturan, tinggal nanti kita lihat aturannya, apakah menteri harus mundur atau tidak perlu mundur ya. Saya tinggal kita ikut aturannya aja, Mas. Oke. Jadi saya pikir nggak ada yang terlalu dikhawatirkan. Ya? Namun satu hal begini, ini kan kalau melihat pencapresan itu, pertama memang popularitas, elektabilitas ya. Yang kedua dukungan kursi. Pada akhirnya nanti kan ya yang bisa mencalonkan itu kan adalah mereka yang memiliki tiket pencalonan. Iya. Prediksi kita memang paling banyak 4. Paling sedikit kan 2, itu kan prediksi. Tapi saya sih melihat akan ada 3, paling banyaknya 3 pasang. 3 pasang ya? Kalau kita melihat 3 pasang, ya pada akhirnya nanti kan yang akan dilihat oleh publik itu kan ya 3 pasang itu, atau kalau memang ternyata 2 pasang ya itu aja. Jadi kalau sekarang ini hal yang biasa, hal yang hal yang nggak perlu terlalu kita khawatirkan. Tapi Mas Budiman, tapi kalau yang maju Pak Jokowi bisa lawan kotak kosong loh.
Jadi PDI Perjuangan akan mendorong Pak Jokowi lagi gitu, Jokowi Prabowo gitu ya? Ya, kalau ini kalau ini 3 periode ya bersepakat 9 fraksi dan rakyat Indonesia ya bisa melawan kota kosong. Oh gitu ya? Ya siapa wakilnya beliau ya nanti kita ya musyawarah lah ya kan? Oke. Jadi ada peluang juga untuk ke sana, sangat realistis menurut saya. Dan ada yang kerja untuk itu? Ada, pastilah. Oh gitu ya? Kan Pak Jokowi nggak mau. Ya? Pak Jokowinya kan nggak mau. Iya kan biasa, memang selalu begitu. Tapi kan alasan-alasan objektifnya juga ada. Bagaimana untuk kesinambungan pembangunan. Oke, ibu kota baru. Banyak hal itu. Baik. Saya lihat semakin kesini itu semakin kuat ya pemerintahan yang dipimpin oleh Pak Jokowi. Maka saya lihat juga memang nih pasti ada anugerah lah dari Tuhan ya pada beliau ya. Ya gini, ya itu tadi Mas Budiman. Saya pikir dan kita yakin bahwa politik itu sangat dinamis, dan ini masih sangat panjang ya. Yang namanya peluang pasti walaupun kecil tetap akan ada. Mau Pak Jokowi 3 periode atau 3 periode, namanya peluang pasti sekecil. Pasti terbuka ya, apapun bisa terjadi ya. Itu pasti akan terjadi. Sama halnya kayak misalnya dengan sekarang kita. Tapi pertanyaan gini Bung Maman, ketika pandemi masih menggejala, ketika ekonomi masih berat, tapi orang udah memikirkan kontestasi 2024, nasibnya jadi seperti apa? Tapi jawabannya setelah jeda berikut ini. Ya.